Rapat koordinasi TPID dan KAD ini, Perum Bulog juga memaparkan terkait peran Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya di wilayah Tulungagung. Nah, untuk itu kita juga ada stabilisasi harga pangan yang mungkin kemarin gara-gara imbas dari kenaikan harga BBM, harga beras pun merangkak naik sampai akhir tahun ini kan memang diproyeksikan akan naik. Nah, kita juga sudah melakukan operasi pasar melewati rumah pangan kita atau mitra-mitra kerja kita sudah menggelontorkan sampai saat ini per tanggal 25 Oktober itu 5.785 ton di pasar-pasar di Tulungagung. Nah, untuk sampai Desember kita masih punya stok 9.500 ton beras. Jadi untuk sampai Desember atau awal tahun kita masih bisa mencukupi kebutuhan dari beras yang ada di pasaran. Jadi harga kemungkinan bisa kita kendalikan di situ. Nah, untuk gula Bulog juga sudah punya pabrik sendiri, Pak. Itu ada di Blora, Jawa Tengah. Jadi sekarang kalau memang nanti dari Kadin atau teman-teman pengusaha yang akan kerjasama dengan kita bisa mendatangkan gula dari milik kita sendiri dan gula-gula dari PT PKN. Diskominfo Kabupaten Tulungagung pun juga turut memberikan pemaparan di hadapan tamu undangan lainnya terkait peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Berdasarkan SK Bupati nomor 188-44-44-01-3/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Tulungagung mengacu kepada Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Tulungagung. Di sini kami sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Tulungagung, tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulungagung adalah melakukan publikasi informasi mengenai kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Tulungagung, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Tulungagung. Media yang dapat kami sampaikan di sini adalah media publikasi website tulungagung.go.id. Di dalamnya terdapat website kabar tulungagung.go.id. Isinya itu tentang liputan seperti yang di bawah seperti itu. Ada beberapa kunci yang sesuai dengan arah pemerintah pusat ya untuk mengendalikan inflasi daerah, mulai dari kunci utama, kemudian juga kita harus mengaktifkan Satgas Pangan yang ada di Kabupaten Tulungagung, kemudian kita juga aktifkan TPID yang ada di Kabupaten Tulungagung, termasuk juga mengintensifkan jaring pengaman sosial yang diperuntukkan, apalagi saat ini baru saja terjadi kenaikan BBM, jadi harus dilakukan intensitas jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak dari kenaikan BBM. Selain itu kita juga melakukan koordinasi antar stakeholder, baik itu di OPD yang menjadi tim pengendali inflasi daerah ataupun stakeholder lainnya yang berada di luar tim itu dan juga masyarakat. Sementara itu, Bapeda Kabupaten Tulungagung juga memaparkan perencanaan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Tulungagung dengan tema penguatan pertumbuhan sektor unggulan daerah dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pemulihan ekonomi. Bentuk dari sasaran dalam pengendalian inflasi kemarin adalah bantuan sosial, di mana bantuan sosial ini kita semua masukkan ke dinas sosial. Mbak Dwi, jadi dinas sosial di sini sangat berat sekali tugasnya ini. Karena ya bagus masih ada, karena inflasi sekitar yang kemarin dampak dari inflasi yang usulan dari OPD itu sebanyak hampir 4.000 Pak Gus ya, hampir 4.000, dan itu belum ditambah lagi sama seperti di BHJHT kemudian dan lain-lain gitu. Ya, lanjut. Kemudian penciptaan lapangan kerja dilaksanakan oleh Disnaker, Dinas Tenaga Kerja melalui pelatihan.
kemudian pengadaan cadangan pemerintah, ini dari Dinas Ketahanan Pangan, itu BNBA-nya juga verifikasinya di Dinas Sosial juga, walaupun bentuknya hibah barang. Lanjut. Kemudian perlindungan sosial lainnya di sini oleh Perkim tentang perbaikan rumah tidak layak huni. Perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang fokus dalam pengendalian tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM, di mana pada kesempatan ini juga menghadirkan perwakilan dari PT Pertamina. Nah, 3 kilo ini penting juga. 3 kilo alhamdulillah bagus, kita 74%, masih ada saving 26%. Jadi artinya sampai akhir tahun nanti untuk menghindari inflasi, kemarin nih di bulan ini kita udah memberikan tambahan suplai Bapak Ibu ya untuk 3 kilo. Di bulan November tidak ada. Di bulan Desember untuk menyambut Natal dan Tahun Baru kita ada tambahan sekitar 9% suplai LPG 3 kg. Jadi itu termasuk sudah 26%. Artinya LPG 3 kilo di masyarakat dijual di HET gitu. Tidak sampai ke atas HET. Nah, cuman untuk yang grade gas 12 sama 5,5 itu yang kemungkinan nilainya nggak mungkin turun, harganya terus naik. Jadi nanti potensinya adalah harga makan dan minuman ya, atau mungkin barang yang diproduksi menggunakan LPG grade gas itu kemungkinan juga akan ikut naik. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, LPG 3 kg ini informasi penting. Kita bisa mengantisipasi, tapi mungkin belum dirilis ya. Saya bocorkan saja bahwa 3 kilo sebenarnya sudah pada posisi standby untuk menggunakan mekanisme baru. Jadi 3 kilo setelah ini, kalau pemerintah jadi, kita akan membuat mekanisme seperti BBM Bapak Ibu. Jadi menggunakan QR code. Tidak semua orang bisa menggunakan 3 kilo. Berikutnya pemaparan dari Kadin Kabupaten Tulungagung, di mana Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. Maaf kalau kemudian kita coba mengkritisi ini, karena kita tadi hanya poin pertama melakukan perkembangan via sumber tekanan inflasi. Kita hari ini pun juga masih belum, saya secara pribadi juga belum tahu. Jadi kita ada inflasi 1,3 dari 1,7 ya. Itu kita itu variabel di mana? Apakah di inflasi inti atau di inflasi atau di volatilitas foodnya? Dan ini tidak belum jelas. Karena ketika kita mau ke sementara daerah, lanjut. Karena pikiran itu apa yang perlu bisa kita komunikasikan dengan mereka, dengan daerah lain. Biasanya dia terkait lintas JLS saja jalur misalnya. Kita mau komunitas yang surplus kita apa, yang minus kita apa. Bisa kemudian kita ketemu, muncul pemerintah mengajak pengusaha. Dari semua pasti bisnis to bisnis. Pemerintah belum mau melibatkan diri menjadi MOU antara bupati dan bupati, atau bupati dan gubernur di daerah lain misalnya. Ini belum bisa karena apa? Karena masih menganggap bahwa ini adalah konteks private pengusaha yang kemudian seolah telah dibina oleh pemerintah daerah untuk diajak untuk misi dagang misalnya. Dengan melihat potensi peluang dari data surplus defisit komoditas bahan pokok penyumbang inflasi di Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat lebih memperlancar pelaksanaan distribusi komoditas di masyarakat, sehingga dapat kecukupan stok dan stabilitas harga dapat dijaga relatif stabil. Selain itu, diharapkan TPID lebih dapat menggali kerjasama antar daerah dari potensi-potensi komoditas di Kabupaten Tulungagung. Berusahalah memberikan informasi dan berperan secara aktif untuk dapat menciptakan peluang pasar yang lebih luas dan berpotensi dalam market share di pasar baik di daerah sendiri maupun nasional. Bahkan jika memungkinkan sampai dengan di tingkat internasional, sehingga nantinya dapat lebih mewujudkan masyarakat Tulungagung yang ayam dan mulya lan tinoto.
Dengan kegiatan itu diharapkan segenap unsur di masyarakat dengan dukungan pihak swasta serta stakeholdernya mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan TPID Kabupaten Tulungagung dan memanfaatkan peluang potensi KAD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.